Shalom saudara yang kasih Tuhan. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari kita mempersiapkan diri. Saya undang jemaat yang berada di gedung gereja dan yang sedang mengikuti ibadah online. Kita benar-benar mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita memiliki kerinduan yang sama. Hati yang penuh syukur, yang berkenan di hatinya Tuhan, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Mari dengan penuh keberanian, kita hampiri tata kemurahan Allah. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
bersyukur atas kasih karunia pengampunan bagi kita. Yang Maha Tinggi telah datang melawat engkau dan aku, mengampuni segala kesalahanmu, sehingga pada hari ini kita diperkenan untuk menghadap tahtanya yang kudus. Mari menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama mensyukuri pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau beri. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak bisa memahami kasih-Mu yang begitu besar. Yang kami tahu Tuhan, darah-Mu telah membebaskan kami. Darah-Mu telah memulihkan kami. Sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa, Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami mau menyatakan syukur, pujian dan sembah kami kepadamu. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut kami, biar apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita beri salam satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus telah memulihkan engkau. Mari kita memuji dan menyembah Allah kita yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu ya, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, ya, pujilah Roh. Amin. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh. Amin. Katakan haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Katakan dengan sungguh-sungguh haleluya. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Allah kita hidup. Suatu saat Dia kembali untuk kita semua, menjemput kita semua. Amin. Ada pertemuan yang indah engkau dengan Tuhan Allahmu. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan.
Saudara merindukan hal ini bersama-sama dengan Tuhan? Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh lebih dekat dengannya, mengenal isi hatinya. Allah yang kudus, Allah yang mulia. Mari angkat tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di dalam suci-Mu kami menyembah.
hormati kehadirannya. Mari hormati kehadirannya di tempat ini. Yang Maha Tinggi telah berkenan hadir di antara kita, melawat dan menyatakan diri buat Engkau dan saya. Oh, haleluya. Sujud menyembah Dia. Dia layak terima pujian, Dia layak terima hormat. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sungguhkah Dia telah menjadi Raja di dalam hidupmu? Sembah Dia. Kaulah Raja di dalam hidupku, Tuhan. Tidak ada yang lain. Mari Engkau berkuasa penuh atas hidupku. Mari ya Yesus. Tidak ada yang haleluya, haleluya. Mari ya Roh Kudus, pada hari ini kami rindu Engkau lebih lagi menyatakan diri-Mu atas kami. Tidak ada yang lebih penting, Tuhan.
kecuali kehadiran-Mu kami rasakan. Mari ya Roh Kudus lawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan yang indah ini. Gapai kasih karunia-Nya. Bilang sama Tuhan, Tuhan jamah aku. Tuhan nyatakan diri-Mu dalam hidupku. Tolong aku merasakan kehadiran-Mu. Tolong aku menikmati kuasa di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah suasana surgawi yang terjadi di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Perdengarkanlah suara-Mu kepada setiap kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami rindu memahami. Kami rindu Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap menerima firman Tuhan yang berkuasa, kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya sangat menikmati lagu-lagu pada hari ini, ya. Terutama tadi ada sebuah pujian yang enak sekali, yang indah sekali ya, yang dikatakan ada pertemuan di udara, ya. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, pertemuan di udara akan terjadi kalau pertemuan itu telah terjadi mulai dari sekarang, ya. Pertemuan dengan Tuhan akan terjadi, ya. Pada saat Dia datang menjemput kita. Itu akan terjadi pasti, tapi itu dimulai dari mana? Dimulai dari sekarang, ya. Pertemuan kita dengan Tuhan di dalam roh kita itu penting sekali, ya. Supaya nanti kita nggak salah lihat, ya, nggak salah lihat. Kita boleh mengenal Allah kita dengan benar. Puji Tuhan. Dan ada lagi satu lagu tadi dikatakan, kalau namaku dipanggil, aku bilang apa? Ku ada, gitu ya. Tahukah saudara siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Adalah orang-orang yang namanya sudah dicatat dalam buku kehidupan. Dan siapakah orang-orang yang namanya dicatat di dalam buku kehidupan? Mereka orang-orang yang sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kuncinya. Jadi kalau mau namanya dipanggil, berarti namanya harus dicatat dulu. Kalau mau namanya dicatat, milikilah iman di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sudah masuk di minggu kedua Prapaskah, ya. Hari ini adalah minggu kedua. Dan saya sangat merindukan kita semua bertumbuh dalam iman, ya. Bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus sebagai pokok iman kita. Ini penting banget ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan atau kondisi apapun juga. Sehingga mungkin saudara akan menukar imanmu dengan yang lain. Saya ulangi ya. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah pokok iman kita yang utama. Dan kita harus bertumbuh di dalamnya. Kenapa? Karena iman kepada Tuhan Yesuslah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ya, karena apa?
Karena satu-satunya yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 4:12, di bawah kolong langit ini, ya, siapapun saudara saya dan bahkan semua orang yang tinggal di bawah kolong langit ini, kepada mereka dikatakan diberikan satu nama dan hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagi saudara dan saya yang sudah memiliki nama itu, jangan pernah tukar nama itu dengan lain-lain, dengan apapun juga. Haleluya. Saudara pastikan dirimu, namamu dipanggil atau tidak, dan kau jawab ada, pasti apa enggak nih? Halo, pasti? Pasti, enggak wani jawab ya. Pasti apa enggak? Pasti ya, setiap engkau dan aku yang sudah punya Tuhan Yesus, pasti namamu akan dipanggil dan engkau akan berkata, ya Tuhan, aku ada. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Setiap hari anak dan ayah ini berjalan bersama-sama, hidup bersama-sama. Dan ayahnya sangat mengenal akan anaknya ini. Ya, apapun yang menjadi keinginan anaknya, ayahnya tahu. Dan pada suatu saat anak ini berkeinginan untuk memiliki sebuah sepeda. Ayahnya belum cukup uang untuk membeli sepeda itu untuk dia. Karena ayahnya ingin menyenangkan hati anaknya. Lalu ayahnya berkata kepada si anak, "Nak, papa janji nanti kalau papa sudah punya uang yang cukup, aku akan membelikan sepeda bagimu." Wow, anak ini bergembira luar biasa, senang banget ya. Karena saking senangnya, dia menceritakan tentang sepeda ini kepada semua teman-temannya. Siapapun yang ditemuinya dia ceritakan, papaku akan membelikan aku sebuah sepeda. Hatinya bersukaria sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa anak ini bersuka cita? Sepedanya belum ada. Ya, papanya bilang masih tunggu. Karena dia punya jaminan. Jaminannya adalah janji papanya. Dan dia sangat mengenali papanya. Papanya tidak pernah berbohong kepada dia. Dia pegang janji papanya. Bersama kita baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4a. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4a kita akan baca bersama-sama. Sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi buat kita. Iya. Judul perikopnya adalah Abram dipanggil Allah. Baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 4a, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Abram adalah seorang yang nyaman. Dia tinggal di suatu negeri di mana di situ dia punya harta kekayaan, nyaman, aman, ya. Dia punya segala-galanya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya yang berbicara, pergilah. Pergilah dari mana? Dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan di ayat 2 dan 3 Tuhan memberikan janji kepada Abram. Mendengar janji Tuhan, Abram sangat bergembira. Kenapa? Karena sampai pada waktu itu Abram belum mempunyai keturunan. Dan Tuhan berjanji kepadanya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin itu terjadi? Satu anak aja belum punya. Ya kan?
Dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Dan di ayat 3 kita melihat, olehmu, ya, olehmu kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Mendengar janji ini, Abraham sangat senang. Dia sangat bergembira. Makanya di ayat 4a dikatakan, lalu pergilah Abram seperti difirmankan oleh Tuhan. Ya, Abram pergi. Apa jaminan Abram? Ya, Abram sudah enak, nyaman, ya punya segala-galanya. Dia harus keluar dan dia keluarnya tidak dikasih tahu tempatnya di mana, waktu perjalanannya berapa lama, enggak. Ya, dia masuk di dalam sebuah misteri, ya tidak tahu kemana. Tetapi yang saya bangga dari Abram adalah dia sangat-sangat percaya akan janjinya Tuhan. Dia keluar dari kenyamanannya berdasarkan satu modal, yaitu pegang janji Tuhan. Itu modalnya Abram. Lalu apa yang dilakukan oleh Abram? Abram adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Percayanya Abram bukan percaya abal-abal. Percayanya Abraham bukan percaya asal-asalan. Percayanya Abraham diikuti dengan yang namanya ketaatan. Taat itu artinya percaya dan lakukan. Ya, taat itu artinya percaya dan lakukan. Imannya Abraham adalah iman yang taat. Lalu di dalam Roma pasalnya yang keempat, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini adalah jemaat yang campur aduk, ya. Artinya mereka terdiri dari beberapa suku bangsa dan mereka ini tumbuh di dalam keragaman budaya, ya. Ada anggapan bahwa mereka akan dibenarkan kalau mereka selalu mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Lalu ada juga anggapan dari pihak orang Yahudi tidak kalah serunya yang berkata, oh tidak, pembenaran terjadi kalau kita melakukan hukum Taurat dengan ketat. Karena itu Paulus menasehatkan kepada mereka di dalam Roma pasal 4 ayat 1-3, kita lihat ya. Roma pasal 4 ayat 1-3. Roma pasal 4 ayat 1-3 dikatakan seperti ini. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Roma, ya, Abraham itu percaya dan percayanya Abraham itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Jadi kebenaran terjadi bukan karena perbuatan, bukan karena engkau rajin mempersembahkan korban kepada dewa-dewamu, ya bukan itu. Jadi pembenarannya Abraham, pembenaran yang dialami, yang diterima oleh Abraham hanya berdasarkan percaya. Artinya hanya karena iman, ya, bukan karena perbuatanmu, karena rajinmu mempersembahkan persembahan korban, bukan itu. Selanjutnya kita baca di dalam ayat 13 dan 14 dari Roma pasal 4. Kepada jemaat yang berbangsa Yahudi, Paulus pun mengajarkan kepada mereka, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan
iman. Ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Perhatikan di sini. Jadi baik kepada jemaat yang berbangsa Yahudi atau non-Yahudi, Paulus menegaskan bahwa pembenaran terjadi bukan karena perbuatan. Artinya tidak ada intervensi usaha manusia untuk menjadi orang yang dibenarkan. Pembenaran Abraham terjadi semata-mata karena imannya kepada Tuhan Allah. Ini menjadi poin bagi kita. Engkau dibenarkan bukan karena engkau hanya sekedar rajin ke gereja. Bukan karena engkau melakukan sesuatu, persembahanmu yang paling banyak. Engkau melakukan A, I, U, E, O atau A sampai Z. Tidak. Tapi engkau dibenarkan karena percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya yang bagaimana? Seperti Abraham, percaya yang taat. Bukan hanya percaya abal-abalan, setor muka di gereja, ikut persekutuan A, B, C, D dan seterusnya. Bukan itu. Engkau akan mengalami pembenaran jika engkau benar-benar memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman yang bagaimana? Iman yang taat. Ketaatanmu diperlukan. Jangan hanya punya iman abal-abal, saya katakan. Jangan hanya punya iman dengan KTP Kristen. Iman itu adalah percaya dan taat. Seberapa jauh ketaatanmu kepada Tuhan? Berapa lama engkau memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Berapa banyak ketaatan yang kau lakukan? Abraham rela meninggalkan kenyamanannya demi ketaatannya kepada Tuhan yang dia percayai. Ada berapa banyak di antara kita yang sulit untuk meninggalkan kenyamanan kita jika Tuhan berbicara sesuatu kepadamu. Sejauh mana ketaatanmu kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu artinya percaya dan taat. Saya sangat merindukan di minggu kedua Prapaskah ini, sebelum kita merayakan Paskah, benar-benar kita boleh memeriksa diri kita. Seberapa besar iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus rindu supaya jemaat di Roma ini, pandangan mereka terhadap iman yang terhadap pembenaran itu benar-benar berubah. Mereka punya iman yang mantap kepada Tuhan Yesus sehingga mereka boleh mendapatkan pembenaran itu. Haleluya. Selanjutnya di dalam Roma 4 ayat kita akan baca ayat 16 dan 17. Roma 4 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Apa iman Abraham? Iman Abraham adalah iman yang taat. Dan siapakah Abraham? Ternyata janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham
Kalau kita lihat kembali di dalam Kejadian 12 ayat 3 tadi, Tuhan Allah berjanji bahwa oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dan kalau kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 16 dan 17 ini tadi, ternyata Abraham itu bukan hanya miliknya orang Yahudi. Ya, bukan. Tetapi Abraham adalah bapa kita semua. Ternyata Abraham adalah bapa semua bangsa. Haleluya. Termasuk kita juga, betul? Termasuk kita juga. Abraham memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Ya. Dia memiliki iman yang kokoh dan dia adalah bapa kita juga. Kita baca Galatia 3 ayat 14. 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Kristus, di dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga, apa Bapak Ibu? Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 29. Dan baca sama-sama, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan haleluya. Haleluya, saya sangat percaya akan firman ini. Karena saya yakin diri saya telah menjadi milik Kristus. Haleluya. Dan dikatakan tadi apa? Sebagai milik, kalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya, luar biasa. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus membuat kita dibenarkan. Kita boleh mengalami pembenaran. Pertanyaan lebih lanjut, apakah stop sampai di pembenaran saja? Ya, oh sudah dibenarkan selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuannya Tuhan Allah lebih dari itu. Apa yang Dia inginkan bagi orang-orang yang telah percaya kepadanya, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang Dia inginkan? Kita baca Yohanes 3 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. 15. Supaya, sama-sama ulangi, 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan Paskah. Siapa yang menjadi pokok imanmu? Tuhan Yesus Kristus. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang bernama Nikodemus. Khususnya di dalam ayat 13 sampai 15 tadi. Tuhan Yesus menyampaikan kepada Nikodemus. Ya, Nikodemus ini diam-diam malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengakui bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah. Karena dia melakukan begitu banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran baru terhadap Nikodemus. Karena Nikodemus gak ngerti itu. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa dia adalah pribadi yang datang dari sorga. Ya, dia turun dari sorga.
dan dia adalah pribadi yang akan ditinggikan. Sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Mungkin kita akan bingung kalau kita hanya stop sampai di sini. Ada apa dengan ular ini yang ditinggikan oleh Musa? Ini ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam diri orang Israel. Orang Israel yang telah mengalami janji Allah, yang telah mengalami mujizat-mujizat di depan mata sendiri, mengalami begitu banyak mujizat, namun mereka hidup di dalam sungut-sungut, hidup di dalam pemberontakan, bahkan mereka melawan Musa. Dan Tuhan Allah berkata, kalau mereka melawan Musa sama dengan mereka melawan Tuhan Allah, karena Musa adalah orang yang diutus oleh Tuhan Allah. Karena itu apa yang terjadi dengan orang-orang Israel yang modelnya seperti ini. Sudah pernah mengalami mujizat Tuhan, lihat mujizat Tuhan, makan minum mujizat Tuhan. Tapi hidupnya tetap di dalam sungut-sungut. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam Bilangan pasal 21 ayat 6 saya akan bacakan sampai ayat 9. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendatangkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan hidup, akan tetap hidup. 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Nah ini. Jadi Tuhan Yesus sedang bicara tentang penebusan. Ya, kematiannya di atas kayu salib. Anak manusia harus ditinggikan. Dan Yohanes 3 ayat 15. Kembali kita ke Yohanes 3 ayat 15. Tadi di sana dikatakan apa? Supaya. Baca. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah rancangan Allah bagi manusia berdosa. Diperlukan iman. Diperlukan mata iman untuk memandang kepada salib Kristus. Anak manusia yang ditinggikan itu. Saudara dan saya tanpa kecuali. Engkau dan aku telah dipagut oleh ular tedung. Yakni engkau dan aku telah mengalami yang namanya racun dosa. Yang akan membuat engkau mati. Dan selanjutnya masuk di dalam penghukuman kekal. Ini kita. Ya, ini kita. Dan bagaimana caranya supaya saya tetap hidup? Hanya ada satu cara. Miliki iman. Dan dengan iman pandanglah kepada salib Kristus. Karena hanya salib Kristus yang bisa membuat engkau tetap hidup. Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Tanpa kecuali di antara kita, saya termasuk di dalamnya. Kalau saya tetap tinggal di dalam dosa, maka upah saya adalah maut. Upah saya adalah penghukuman kekal. Oleh karena itu, di dalam masa-masa ini, saya mengajak kita semua merefleksi diri kita. Mari kita merefleksikan diri kita. Sudahkah aku memiliki iman yang kokoh terhadap Tuhan Yesus Kristus? Iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun di dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, jika sudah, apakah aku telah meninggalkan kenyamanan dunia dan ikut melakukan apa yang Tuhan inginkan?
Apa yang Tuhan inginkan buat kita? Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Seberapa besar penyangkalan diri kita? Seberapa besar kesiapan kita untuk pikul salib? Dan seberapa besar komitmen kita untuk ikut Tuhan Yesus? Apakah aku sudah berkomitmen untuk mempertahankan imanku sampai Tuhan Yesus datang kembali? Biarlah 3 hal ini menjadi refleksi buat kita di dalam minggu kedua Prapaskah ini. Dan biarlah sungguh-sungguh iman kita menjadi iman yang kokoh, yakni iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Amin. Yesus, kau menderita, gantikan daku. Tanganmu terpaku karena salahku. Sengsara salibmu selamatkan daku. Kini ku serahkan hidupku padamu. Perbarui daku oleh Roh Kudus-Mu. Jadikanlah daku seperti Yesusku. Ku tetap setia memikul salibku, memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Yohanes Haryono. Haleluya. Mari kita renungkanlah lagu ini. Yesus disalib menggantikan lagu. Yesus, Kau menderita, gantikan daku. Tanganmu terpaku karena salahku. Sengsara salibmu
Amin. Berbahagialah saudara yang mau menyerahkan diri kepada Yesus. Maka itu, mari kita minta terus, hari demi hari. Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, perbarui aku, perbarui diri, perbaruilah aku. Supaya aku makin hari makin sempurna. Haleluya. Mari berbarui oleh Roh Kudus, jadikan aku seperti Yesus. Ku tetap setia. Amin, haleluya. Saudaraku, sungguh anugerah besar sekali. Kita semua pasti mati. Tapi satu hal, kita tidak akan mati selamanya. Pasti bangkit. Karena apa? Yesus bangkit. Mari kita berkata, Yesus bangkit. Silakan, silakan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, iblis dihancurkannya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan. Haleluya, Hosana. Iblis dihancurkannya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan. Haleluya, 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 namanya. Bangkit bersama Dia. Haleluya, itulah pokok iman kita. Yesus bangkit. Tiap minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah pokok iman kita. Betul. Jangan tukarkan dengan apapun juga. Percayalah dan percayalah. Nah saudaraku, sungguh. Pada waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti, diucapnya syukur, lalu dipecah-pecahkannya dan diberikan pada murid-muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena banyak orang.
Dia berkata, inilah tubuhku. Dan setelah makan, dia mengambil anggur. Dan dia berkata, inilah perjanjian baru yang diteguhkan, dimeteraikan dengan darahku. Luar biasa. Oleh darah Yesus kita dihapus dosa-dosa kita, diselamatkan. Saudaraku, maka itu marilah saya persilakan bagimu yang sudah percaya sungguh. Ambillah. Tapi bagimu yang belum sungguh-sungguh, lebih baik jangan diambil. Kaulah Tuhanku. Ya, inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena orang banyak. Sembahlah Dia, ucapan syukur, terima kasih Tuhan, Engkau menderita, menggantikan aku. Saudaraku, makanlah.
Setelah makan, diambilnya cawan. Dan dia berkata, inilah perjanjian baru. Luar biasa. Tuhan Allah berjanji untuk kita. Bahwa oleh darahnya, dosa-dosa kita dihapuskan. Ucapkan syukur, sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Minumlah. bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih Engkau telah berkenan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Engkau telah membuat kami hidup. Terima kasih Tuhan menyediakan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa saat yang lalu ada saudara kita yaitu Yokanan Heri Wibowo. Itu adalah jemaat mula-mula. Beliau telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita berdoa untuk seluruh keluarganya dan secara khusus pada hari ini saya melihat ada Petrus Hendro, boleh berkenan berdiri supaya, nah ini ya, ini adalah adiknya Kak Bowo, beliau adalah jemaat mula-mula sekarang tinggal di Lawang dan Karangploso. Kita berdoa buat keluarga dari Petrus Hendro. Mari Kak Maya juga ya, kita angkat tangan kita berdoa. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan penghiburan dalam seluruh keluarga. Mari bersama-sama kita keluarkan suara kita, memberkati saudara kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan memiliki rencana yang indah
dalam dirinya Kak Bowo. Tuhan, kami percaya dia sudah berada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga yang ditinggalkan, buat Ibu, buat Kak Maya, buat Petrus Hendro, dan seluruh keluarga besarnya. Kiranya kekuatan, penghiburan yang sejati dari Engkau, Tuhan berikan atas keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, melewati hari-harinya, Tuhan selalu pegang, Tuhan selalu tuntun, Tuhan selalu sertai. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari ke depannya Tuhan buat keluarga ini makin teguh, makin kokoh di dalam imannya, menjadi bersinar di antara tetangga-tetangganya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan percaya Tuhan Yesus menjadi Raja di atas segala raja dalam hidup rumah tangga mereka semua. Haleluya, amin, amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Kak Sasa akan memimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Bapa di hadapan-Mu atas setiap berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, inilah rasa syukur dan hormat kami Tuhan. Kuduskanlah setiap persembahan yang akan kami persembahkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih Tuhan yang mengikuti ibadah di gedung gereja maupun ibadah online yang berulang tahun, saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk saudara. Nanti Kak Evata memimpin kita dalam doa. Selamat ulang tahun buat saudara. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Tuhan yang memberkati selalu engkau saudara-saudariku yang bersuka cita, yang sekali lagi Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umurnya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, apapun yang mereka semua lakukan, Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Kami juga berdoa untuk keluarga yang saat ini merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan juga yang akan hadir selalu di tengah keluarga mereka. Tuhan yang akan selalu memimpin kehidupan keluarga mereka. Tuhan yang akan selalu menjadi kepala di tengah keluarga.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh saudara-saudari kami yang berbahagia. Dan bahagianya akan terus karena Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Selamat ulang tahun sekali lagi buat saudara semua ya yang berulang tahun. Pengumuman untuk hari ini selesai ibadah panitia Paskah atau yang sudah dihubungi oleh ketua Paskah ya untuk berkumpul sebentar di pondok ya, di pondok atau menara doa itu ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan Allah berkenan hadir dan melawat kita semua. Haleluya, mari kita angkat tangan kita. Sungguh terlalu besar kasih Tuhan bagi kita semua. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Maka saudaraku, terimalah berkat ini. Penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada padamu hari demi hari. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Siapa yang percaya berkata amin. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Oh indahlah, hari Yesus membasuh dosaku. Ku diajar menembus, berjaga dan berdoaku. Haleluya, indahlah hari itu. Yesus membasuh dosaku. Yesus membasuh dosaku. Yesus membasuh dosaku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.